Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Karena sudah tiba waktunya untuk kita beribadah, kita dalam keadaan saat teduh. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Sun badia debatana soka nang puji oku arian bonipe gok abadian gok asini roha debata Nasarati nompa prosude marsom batu bangsa nai nang suru-suruan tunduk di jolona somba Jehovah saleleng nai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan. Kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 189 ayat 1 dan ayat 2. Bijaksana Dewanyo
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kita akan beresponsoria yang tertulis pada kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu kasih Tuhan ayat 2, begitu seterusnya, dan di ayat yang ke-6 kita bersama-sama membacakannya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti seakan yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita bersama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita menyanyikan mulia bagi Bapa. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita minggu ini tertulis pada Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 4 sampai dengan ayat 3, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 8a. Demikian firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hati yang suci. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat, dan setelah warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam sejahtera bagi kita. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Ada 5 topik doa yang selalu kita doakan. Mari kita terus mendoakannya. Dihimbau kepada kita untuk terus mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Walaupun kita sudah pada level kedua, tetapi kita harus tetap menjaga, mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Hari ini kantong persembahan yang berwarna merah diperuntukkan untuk dana Natal kita. Akan dilaksanakan perlombaan vokal solo, perlombaan berkhotbah untuk dewasa dan pemuda, dan pembuatan klip video inspiratif untuk menyambut ulang tahun P3MI. Bagi yang berminat, hari ini sudah dibuka pendaftarannya. Kami persilahkan untuk menjumpai Ketua P3MI atau juga Komisi PAK. Jadwal kegiatan tertera. Kami mengingatkan untuk KTJ supaya pada hari Rabu pukul 19 WIB kita hadir di gereja. Dan katekisasi setiap minggu pada pukul 15.30. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada 1 minggu ini. Dan kita juga dapat membaca bacaan-bacaan kita mulai dari pagi sampai malam. Petugas rekam video dan juga ibadah pada minggu depan dapat kita lihat di naviri kita. Keuangan. Terlampir keuangan kita dan persembahan baik di rumah maupun di gereja. Kemudian kita menerima sosial duka cita dari komsel-komsel. Bagi saudara yang belum membayarkannya, dipersilakan untuk melunaskannya. Perpuluhan, kita menerima perpuluhan dari saudara-saudara kita dan kami mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum membayar perpuluhan, mari kita melatih diri
untuk memberikan persepuluhan. Kita menerima ucapan syukur karena sehat-sehat dari keluarga FC Lion Boru Lumban Toruan. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga El Situmorang Boru Hasibuan karena anak mereka Airin Elizabeth pada tanggal 20 September 2021 genap 7 tahun. Dan kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Nyonya Huta Barat Boru Sitorus karena anaknya atau anak mereka Yemima berulang tahun ke-29 tahun. Kedua keluarga ini memohon doa agar anak-anaknya diberikan panjang umur dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Demikianlah pengumuman ataupun warta jemaat bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan kami boleh sujud menyembah Engkau Bapa. Semua itu karena cinta dan kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mensyukuri itu dengan hati yang tulus dan dalam, sehingga kami memberikan ucapan syukur kami, baik karena ulang tahun ataupun karena kesehatan kami. Kami serahkan itu dengan hati. Biarlah Engkau yang sudah memberikan kami tetap memelihara dan menjagai kami. Oh Tuhan yang kami sembah, biarlah Engkau tetap memperlengkapi kami dengan hikmat, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat meneruskan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah masyarakat kami ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga banyak orang yang menerima berkat-berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, urapi hamba-hamba Tuhan, mulai dari calon les speaker, guru Injil, pendeta, DS, bishop, bahkan juga Tuhan pelayan-pelayan yang lain yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan minggu, terutama Tuhan bagi kepala-kepala rumah tangga ataupun anak-anak dan semua jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tolong Tuhan urapi sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kami dan kami hidup di dalamnya. Oh Tuhan, kami berdoa untuk konferensi agung yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ini. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kehidupan, pemilihan bishop dan penyusunan disiplin gereja Metodis, agar disiplin itu boleh mengatur tata kehidupan bergereja sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oh Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari kerja, yang sakit, yang merindukan keturunan, yang sedang mengalami duka cita, yang studi, biarlah Engkau yang menaungi, sehingga kekuatan dan kesehatan, penghiburan dan sukacita hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan tetap memberikan hikmat-Mu kepada presiden kami, supaya dengan hikmat-Mu saja dia dapat menentukan, dia dapat mengayomi, bahkan memberikan teladan yang baik, agar bangsa kami ini menjadi bangsa yang bersih, bangsa yang berdaulat, bangsa yang terus mencintai sesama manusia. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat rencana Natal kami. Biarlah Engkau tetap menuntun para petugas-petugas, Engkau menuntun panitia, Engkau yang memberkatinya, sehingga panitia-panitia ini boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya
Demikian juga panitia pelaksanakan perlombaan vokal solo berkhotbah dan juga pembuatan klip video untuk memperingati hari jadi P3MI. Tuhan, tuntunlah pemuda-pemudi kami sehingga acara ini boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya. Oh Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat mereka yang telah memberikan perpuluhannya. Kami tahu itu adalah bagian dari pemberian dan hikmat Tuhan. Biarlah apa yang sudah diberikan dapat dipergunakan oleh gereja sehingga gerejamu boleh berkembang dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Demikian juga tangan-tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Terimalah persembahan itu dan biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menguatkan kami, sehingga dengan pemberkatan Tuhan apapun yang kami persembahkan adalah mempersembahkan hati, pikiran, jiwa, dan raga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya kepadamu-lah kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Untuk menyerahkan persembahan kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta R. Borsnaga, kita bernyanyi dari nomor 197 ayat 1 dan 2.
berharap dan turut. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita. Mari kita membaca firman Tuhan untuk khotbah minggu ini dari Markus pasal 9 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Curahkan roh-Mu atas kami, sehingga kami boleh memahaminya. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan, dan biarlah kebenaran firman itu memberi pengajaran bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 9 ayat 30 hingga 37, demikianlah sabda Allah. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu misi utama Yesus yang disalah mengerti. Misi utama Yesus yang disalah mengerti. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pada teks firman Tuhan ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jika ini pemberitahuan kedua, apa pemberitahuan pertama? Hal ini bisa kita melihat di dalam teks sebelumnya bahwa Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang pertama, yaitu bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh tua-tua, bahkan oleh imam-imam kepala. Itulah penderitaan yang pertama yang diberitahukan oleh Yesus. Dan dalam teks yang kedua, kita melihat pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya yang kedua, yaitu bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, akan dibunuh. Namun pada hari yang ketiga sesudah dibunuh, ia akan bangkit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya ini kepada murid-muridnya yang mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh manusia dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Saudara yang diberkati Tuhan, dari pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, mereka tidak memahami. Mengapa Yesus memberitahukan pernyataan penderitaannya ini?
Ini berawal ketika Petrus di dalam nats sebelumnya mengakukan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara, kalau Petrus sudah memahami bahwa Yesus adalah Mesias, seorang tokoh yang besar yang bisa membebaskan, seorang tokoh yang akan membuat mereka mengalami kesuksesan. Saudara, namun ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, bahwa dia akan dibunuh, mereka mengalami kekecewaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus itu, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-33. Ternyata di dalam pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid itu, yang tidak mereka pahami itu, justru mereka mengadakan satu perbincangan yang lain ketika masih di tengah jalan. Apa itu? Dalam perbincangan mereka itu bukan membicarakan tentang Yesus yang akan dibunuh, tetapi mereka membicarakan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kenapa ya? Mereka memperbincangkan tentang siapa yang terbesar. Sementara Yesus membicarakan dalam pengajarannya bahwa Yesus akan dibunuh oleh manusia. Mengapa murid-muridnya menanyakan, memahami bahwa Yesus itu mereka akan mendapatkan tempat? Ini diawali dari perkataan Yesus, sesudah dibunuh ia akan bangkit. Berarti kalau seorang Mesias itu akan bangkit, berarti dia akan membangun satu kerajaan yang baru. Kalau Mesias itu sudah memiliki kerajaan yang baru, otomatis pasti orang-orang yang ada di dekatnya akan mendapatkan kedudukan. Makanya mereka memperbincangkan, bukan hanya memperbincangkan, firman Tuhan berkata mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Yesus yang pada saat itu ketika mereka tiba di rumah di Kapernaum. Bapak Ibu, kita melihat fungsi rumah. Biasanya rumah itu adalah tempat yang aman untuk berbincang, tempat yang aman untuk mencurahkan isi hati, tempat yang nyaman dan tenteram, bisa bertukar pikiran dan membuka hati satu dengan yang lain. Kenapa Yesus tidak membicarakan ketika masih mempertanyakan ketika masih di tengah jalan? Karena ketika di tengah jalan mungkin murid-muridnya tidak akan fokus. Makanya dia bertanya, ketika sudah tiba di rumah, maka Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka diam. Mengapa diam? Karena mungkin mereka malu. Yang seharusnya mereka belajar memahami apa yang diperkatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus pada ayat yang ke-31. Seharusnya mereka memikirkan bagaimana kalau anak manusia itu diserahkan ke tangan manusia dan dibunuh dan mati. Apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, misi Yesus yang hadir ke dunia untuk memberi keselamatan bagi manusia disalah mengerti oleh murid-murid itu. Sehingga mereka berpikir ketika Yesus bangkit, maka kedudukan siapa yang akan mendapatkan yang paling besar dan terhormat. Saudara, di sini kita melihat ambisi dari murid-murid itu. Memperebutkan tempat yang paling baik, memperebutkan posisi yang paling diminati oleh banyak orang. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Mungkin dalam perdebatan ini mereka berkata, mana mungkin kau atau yang lain akan berkata, pasti sayalah yang akan diposisikan pada tempat yang paling baik. Kenapa? Mungkin Petrus berkata, karena saya adalah orang yang lebih dulu mengadakan pembelaan kepada Yesus dalam ayat yang sebelumnya. Mungkin Judas juga berkata, pasti saya yang dipilih karena saya adalah orang yang bisa memegang uang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ambisi-ambisi dari setiap pribadi murid-murid itu ketika Yesus mempertanyakan apa yang kamu perbincangkan, mereka merasa malu dan terdiam karena seharusnya mereka memikirkan apa yang sedang Yesus katakan tentang anak manusia yang akan dibunuh itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tahu walaupun mereka tidak mengungkapkan. Makanya Yesus memberi pengajaran ketika mereka dalam keadaan duduk mendengarkan gurunya mengajar. Yesus katakan bahwa jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir. Saudara, ini adalah filosofi di dalam kehidupan Kristen. Berbeda dari filosofi dunia ini. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi penguasa, hendaklah dia memiliki ilmu yang banyak, hendaklah dia memiliki uang. Itulah yang berkuasa dan dilayani oleh banyak orang. Tetapi Yesus memberi pengajaran yang berbeda dari dunia ini. Makanya dia berkata, siapa yang ingin menjadi terdahulu, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi yang terakhir. Pelayan tidak pernah makan duluan, tetapi dia makan paling terakhir dari seisi rumah yang dilayaninya. Pelayan adalah orang yang rendah, yang tidak dianggap penting di dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, filosofi yang Yesus ajarkan adalah supaya setiap murid-muridnya itu memiliki hati seorang hamba. Makanya ada istilah yang mengatakan menjadi ebed Yahweh, menjadi hamba Allah yang memberi dirinya melayani, dan Yesus sendiri sudah meneladankannya di dalam pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan pengajaran yang disampaikan Yesus ini, bahwa setiap orang yang ingin menjadi besar haruslah menjadi yang terakhir. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam khotbah minggu yang lalu, jika seorang ingin mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Tidak menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Seorang pelayan adalah seorang yang mengutamakan yang dilayaninya. Makanya jika seorang ingin menjadi terdahulu, menjadi orang yang terutama, menjadi orang yang besar, hendaklah ia menjadi terakhir dari semuanya, pelayan dari semuanya. Mampukah kita Bapak Ibu melakukannya? Di dalam rumah kita, mampukah kita menjadi yang terakhir dari semuanya? Mampukah kita menjadi pelayan dari semuanya? Jangan-jangan suami mengatakan aku dulu yang harus dilayani. Atau ibu mengatakan anakku aku dulu kau layani. Tapi firman ini mengajarkan suami, istri maupun anak-anak hendaklah menjadi yang terakhir terlebih dahulu dari semuanya. Sehingga semuanya baik ayah, baik ibu maupun anak saling mengutamakan. Sehingga di dalam rumah itu menjadi melayani satu dengan yang lain.
Yesus tidak berbicara hanya seperti itu, tapi dia memberikan contoh di tengah-tengah pengajarannya itu. Ayat 36 dia berkata, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian memeluk anak itu. Saudara, zaman dulu hingga zaman sekarang anak kecil itu sering diremehkan. Di dalam keluarga juga anak kecil itu sering dianggap tidak memiliki peran besar. Apalah taumu, pendapat anak itu tidak dihargai, sering diremehkan. Tapi Yesus berkata, dengan menempatkan anak kecil di tengah-tengah mereka, memeluknya, dan dia berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, garis bawahi dalam namaku, menyambut orang yang kecil, orang yang dianggap tidak penting, seperti di dalam nama Yesus, maka Yesus mengatakan, ia menyambut aku. Yesus membuat dirinya, mengidentikan dirinya sebagai orang yang kecil, yang tidak disambut oleh banyak orang, ditolak dan dibuang. Tetapi dia berkata, barang siapa menyambut seorang anak kecil dalam namaku, melakukan sesuatu terhadap orang yang kecil di dalam nama Yesus, maka dia menyambut Yesus. Dan dikatakan lagi, barang siapa menyambut Yesus, maka dia menyambut yang mengutus aku. Saudara-saudara, ternyata apa yang kita lakukan terhadap orang yang kecil, yang tidak diperhatikan, yang lemah, maka itu adalah sambutan kita bagi Kristus Yesus yang mengasihi kita. Misi Allah di dalam dunia ini adalah menyelamatkan, memberi kekuatan, kesejukan, pengampunan bagi manusia yang berdosa. Dan misi itu harus dilaluinya lewat penderitaan. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menerima keselamatan itu, sambutlah dia seperti menyambut orang yang kecil, yang tidak yang diabaikan oleh dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi ini, jangan kita saling merebutkan, berambisi hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi yang penting kita pahami sekarang adalah di tengah-tengah penderitaan ini kita memahami juga bahwa Kristus Yesus sudah menderita dan kita harus berjuang mempersiapkan diri kita di dalam peperangan rohani. Sehingga misi Allah di dalam penyelamatan dunia ini akan tetap berjalan lewat orang-orang yang mengasihinya, yang bersedia memberi dirinya menyambut orang yang tidak dihargai dan tidak disambut oleh dunia ini. Mampukah kita menjadi pelayan bagi semuanya, terakhir dari semuanya? Bapak Ibu, siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan Allah. Siapa yang meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan Allah. Allah tidak menginginkan kesombongan dan keegoisan, tetapi Allah mengajarkan bagaimana setiap umatnya memiliki kerendahan hati seperti apa yang diajarkan oleh Yesus lewat kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Kristus begitu mengasihi kami. Engkau mengajarkan kerendahan hati. Engkau mengajarkan supaya kami tidak disibukkan dan dipusingkan oleh ambisi-ambisi kami di dalam dunia ini yang sering menyeret kami kepada kesesatan dan kehancuran. Tapi Engkau mengajarkan kami supaya kami boleh membuka diri kami untuk boleh melayani,
memperhatikan, memperdulikan yang terkecil, yang tidak dihargai oleh dunia ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan Roh Kudus-Mu semakin memberikan pemahaman kepada kami, sehingga kami di dalam dunia ini belajar mencari kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Terpuji termulia Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 184 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat, sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Amin. Saudara, siapa ingin menjadi besar, biarlah ia memberi dirinya untuk menjadi pelayan bagi semuanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara, terimalah firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.